mati besok ngenteni apa, mati saiki kesusu apa. Nah, ini kata-kata ini muncul dari mana? Mati besok ngenteni apa, mati saiki kesusu apa. Nah, ini kata-kata sudah kepepet, sudah berani, sudah. Itu kita sebagai manusia dan sebagai bangsa itu mesti berpikir double. Tadi sering saya terangkan bahwa masyarakat timur ini berpikir double. Selain berpikir rasional juga irasional, itu pasti, karena ini sudah menjadi karakter dasar. Jadi bahasa Jawa itu lagean, kebiasaan begitu. Sehingga di samping ini ada penjelasan tentang kejadian itu secara rasional, mungkin masalah geologi, masalah astronomi, juga ada sesuatu yang irasional. Ada apa maksudnya Tuhan membuat demikian dan sebagainya. Nah, tapi satu hal yang kita ini kadang-kadang tidak kita miliki, tapi dimiliki bangsa lain, paham sejarah bangsa. Ini, kalau saya melihat Cina tidak khawatir dengan kejadian ini, karena Cina sangat paham kepada bangsanya, sejarah bangsanya, sangat paham. Dulu apa pernah kejadian seperti ini? Terus bagaimana cara mengatasi itu tahu. Dia juga di negara-negara seperti Eropa, di Arab, di India itu paham. Nah, cuma kita yang tidak paham sejarah kita. Ini yang menjadi problem ya bagi kita secara nasional. Kita ini satu bangsa yang tidak paham pada sejarah bangsanya, sehingga tiap terjadi sesuatu tidak tahu kita harus berbuat apa. Ini karena kalau kita tarik ke belakang, semua itu siklus pernah terjadi. Contoh ya, kenapa di Cina itu banyak tabib ahli obat-obatan yang sifatnya itu apa ya, yang sekarang sudah obat-obatan medis ya Cina itu ya, yang dulu kan non medis, ramuan. Karena di Cina itu sepanjang masa itu di gelombang penyakit itu luar biasa, terbanyak dunia. Bangsa yang diserang penyakit itu Cina. Zaman-zaman Lao Tse, terus Konghucu, Konfusius itu zaman penyakit, sehingga muncul tabib-tabib itu, terus muncul tabib-tabib itu, karena gelombang penyakit itu luar biasa. Nah, kita itu nggak tahu kenapa kok ada gerakan ya, bukan gerakan untuk belajar sejarah, gerakan untuk tidak belajar sejarah. Ada gerakan untuk kita tidak paham sejarah. Nah, ini yang aneh. Ini yang harus kita atasi. Kita harus paham sejarah, sehingga tiap terjadi sesuatu kita ini paham bagaimana cara menyelesaikan itu, karena itu dulu pernah terjadi. Nah, seperti ada unen-unen begini, wong Jawa kari separuh. Ono ya kan ada. Iya, Cina Londo kari sejudo. Cina Londo kari sejudo. Ono mana Cina Gragilo. Nah, kita menunggu wong Jawa kari separuh. Jangan-jangan ini nanti loh itu. Padahal kita kalau melihat perang ya, perang Diponegoro, perang mulai terang Trunojoyo, perang Suropati, perang Diponegoro, melibatkan semua warga Tanah Jawa. Terlibat perang itu. Perang Suropati misalnya, ada pro Suropati dan anti Suropati. Terbelah, dan perang itu menghabiskan separuh dari masyarakat Jawa, kari separuh. Demikian pasca perang, demikian kita ini merdeka ya. Kalau kita hitung hilang separuh. Berarti unen-unen itu sebenarnya sudah terjadi. Nah, kalau ini nanti seperti itu lagi misalnya ya, kita tinggal tahu bagaimana penyelesaiannya. Kan selalu menunggu satu palon lagi janji ditunggu, sudah pernah terjadi. 1945. Iya, karena kita tidak tahu sejarah, sehingga kita masih menunggu, serba menunggu. Nah, kalau di negara lain menyebut bola, sifatnya itu bukan menunggu, menyebut bola. Mau datang sudah tahu, itu loh. Nah, ini kelemahan kita di sini. Iya. Kita kurang belajar sejarah bangsanya, lebih paham sejarah bangsa asing. Kalau di bahasa asing terjadi sesuatu, kita bisa meramal. Coba lihat komentator tuh di TV itu. Ada ahli Timur Tengah, ahli Eropa, paham dia. Coba
bahasa sendiri, enggak tahu. Sampai pengamat Timur Tengah yang mengatakan kita di bahasa baru, jadi. Loh, Anda ini siapa? Kok lebih apa secara bahasa lain? Secara bahasa kok enggak apa dari bahasa yang baru. Nah, ini kelemahan kita di sini. Makanya kita mari bersama-sama belajar sejarah bangsa sehingga apapun yang terjadi itu kita tahu. Ditarik ke belakang, oh pernah terjadi begini, penyelesaiannya begini. Seperti itu saja. Nah itu yang jawaban saya kalau Jadi boleh kami sampaikan. bagi Cina sendiri yang memang sudah paham histori atau sejarah bangsanya, itu sesuatu hal yang sudah biasa. Iya. Mereka tahu cara mengatasi. Betul. Betul. Jadi kalau kita paham siapa diri kita sebenarnya, kita tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan bangsa sebenarnya, ya Mbak ya. Sisa daripada peristiwa masa kuno dulu, kata-kata itu masih ada, tapi berbentuk kata-kata, berbentuk kalimat-kalimat yang terpotong-potong. Seperti contoh ya, tiji tibe, mati siji. Nah itu kan sudah kepepet kita ini mengalah. Demikian sudah kepepet, sudah keterlaluan, sudah ada kata-kata begini. Mati besok ngenteni apa, mati saiki susu apa. Nah, ini kata-kata ini muncul dari mana? Mati besok ngenteni apa, mati saiki susu apa. Nah ini kata-kata sudah kepepet, sudah berani, sudah mentalnya naik, adrenalinnya naik gitu. Itu kebiasaan dulu begitu. Kalau sudah kepepet, gitu. Timbul, koyok apa? Kita tidak damai, tapi tidak kemerdekaan. Lo damai mau, aku seneng. Lek diganggu, wani mati. Nah ini kan kata-kata ini apa ya? Satu menggugah mental, mengangkat mental kita. Karena sudah kepepet. Nah, jadi kita punya satu ajaran yang menjaga diri kita. Namanya ilmu pertahanan. Kita punya. Coba dipancing, digugah terus secara itu, didudah terus. Ketemu di situ. Lahir duduk karepe dhewe, mati duduk karepe dhewe. Iki karepe sapa iki? Ya sudah, karepe membuat. Monggo. Nah, kita ragai ndak punya. Yang sewu dari sperma dan kandung telur ibu. Hanya karena dibagi makan terus sehingga menjadi dewasa. Sedangkan hidup kita dari Tuhan sudah selesai. Nah itu ini kan menggugah mental semua. Pada saat kita kepepet. Nah, dulu pun begitu. Gitu. Jadi takut pada ketakutan. Jadi jangan sampai ketakutan gitu. Maksudnya gitu loh. Kita orang biasa loh ya, enggak jobrioso terus apa namanya itu namanya sombong itu apa namanya? Kabur enggak. Ya kita biasa saja, orang biasa yang berusaha. Tapi kita sejarah kita tahu ada kata-kata mutiara yang bagus yang muncul akibat proses sejarah itu yang kita pakai. Itu. Saya pengen ada satu narasi khusus barangkali yang berangkat dari sejarah. Misal seperti tadi sempat disampaikan Mbah Gatot, Gus Dur ini kan salah satu orang yang tidak punya rasa takut, orang duwe wedi bahasane. Tapi ketika ditanya sama wartawan, sampean nggak punya rasa takut Gus? Gus Dur menjawab, saya punya satu ketakutan. Katanya takut sama ketakutan itu sendiri. Nah, barangkali ada nggak satu kisah yang lain gitu Mbah yang itu bisa paling nggak menenangkan teman-teman lah gitu. Ya, kepasrahan itu. Kepasrahan itu juga bentuk sikap mental dan fisik pada saat kita mestinya tidak perlu menunggu kejepit, menunggu kepepet, dibiasakan. Medi tadi, kepasrahan total itu. Namanya total ya. Sudah. Namanya kepasrahan total gimana? Jadi sepertinya siap mati itu. Iya. Itu yang bekal dari nenek moyang kita yang diberikan pada kita yang sangat berharga. Iya. Tadi saya sudah Tadi saya sudah buat dialog khusus dengan Mbah Gatot. Ada 4 cerita yang sangat inspiratif yang insya Allah itu akan menjadi penenang bagi teman-teman semua, dan itu semuanya berangkat dari sejarah kisah nyata. Insya Allah bisa kita tarik konklusi sendiri. Insya Allah besok malam akan coba kita naikkan. Teman-teman sabar menunggu.
eh saya kira dialog kita pada kesempatan malam hari ini barangkali ada statement final Pak Gatot untuk mengakhiri perjumpaan. Dengan cara kita sendiri, dengan bercermin pada sejarah kita sendiri, gitu loh. Jangan pada bahasa lain, tidak ada. Jadi sesuai dengan alam kita, leluhur kita itu terproses dalam sejarah. Tiap permasalahan pasti ada di sini. Jangan diselesaikan dengan cara bangsa lain menyelesaikan. Bangsa lain itu sesuai dengan alam mereka. Alam mereka tidak sama dengan alam kita. Tidak ketemu jadinya. Nah, leluhur kita sudah memberikan apa ya, ramuan di situ itu. Memberikan ajaran, karena kebiasaan terjadi terus saja. Apapun terjadi itu ada penyelesaiannya, sesuai dengan alam kita, sesuai dengan jati diri kita. Permasalahan apa saja, tidak perlu harus belajar pada cara bahasa lain menyelesaikan. Bahasa lain itu ya dengan cara bahasa lain sendiri. Cina dengan caranya sendiri, Eropa dengan caranya sendiri, kita pun dengan cara kita sendiri. Bagaimana? Ya belajar sejarah aja. Itu ya, dari leluhur kita itu, jangan dengan leluhur bahasa lain. Itu ya, ini jangan dikaitkan dengan agama itu suci ya, itu lain loh itu ya. Tapi tentang kebiasaan leluhur, itu leluhur kita buat pegangan, karena yang ngalami kita darah dagingnya ya, memorinya di sini, kita turunannya dari leluhur itu, pernah mengalami, berarti kita pernah mengalami. Nah, kita dalam bentuk fisik yang dulu, memori tetap di sini ada, memori itu. Tinggal dibuka, langsung otomatis kayak mesin kan, jalan sudah, seperti mesin. Karena memori kita buka, kalau kita tutup leluhur kita abaikan, kita jelekan, kita jatuhkan leluhur kita, memori nutup, ya sudah, tidak ketemu jalan, cari kemana? Kalau memorinya di sini semua. Nah, itu mohon maaf ya, jadi saya mungkin agak kelatu, ya itu yang perlu kami sampaikan. Iya, oke, Pak Gatot. Jadi memahami jati diri bangsa menjadi kunci sebuah kebangkitan. Itu ya, Pak Gatot ya? Iya, betul. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, sekali lagi saya informasikan besok malam akan kita naikkan satu video inspiratif, 4 kisah yang akan menjadikan teman-teman terbebas dari belenggu ketakutan.